Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti Zoom meeting pada hari ini. Yang terhormat kepada Bu Dr. Randa Tin Indrawati, MPD, yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan Zoom meeting pada hari ini. Oke, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, marilah kita memulai diskusi kita hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk kepada presentasi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan kelompok saya. Kita dari kelompok 2, yaitu Hakikat Ilmu Pendidikan, dengan anggota Nurama Zulita, Witri Novianti, Amelia Putri, saya sebagai moderator, serta Muhammad Rizky. Nah, yang pertama itu adalah pengertian ilmu pendidikan menurut Al-Quran, pakar dari luar negeri dan dalam negeri yang akan dipresentasikan oleh Amelia Putri, yaitu saya sendiri. Oke. Ada dua kata yang digunakan Al-Quran untuk mengungkapkan makna pendidikan, yaitu kata rob dengan membentuk masdarnya tarbiyah dan kata al-lama dengan bentuk masdarnya ta'lim. Kata tarbiyah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Raghib Al-Ashbahani adalah sya'a al-sya'i halan fahalun ilahat di al-tamam. Artinya mengembangkan atau menumbuhkan sesuatu setahap demi setahap sampai batas yang sempurna. Nah, pengertian ilmu pendidikan menurut ahli yang dalam negeri itu kami mengambil dari dua ahli. Yang pertama itu Imam Barnadib, yaitu ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Pendidikan memiliki corak teoritis dan praktis. Bercorak teoritis artinya normatif atau menunjukkan standar nilai tertentu, sedangkan bercorak praktis maksudnya bagaimana pendidikan harus dilaksanakan. Nah, yang kedua itu dari Dri Yarkara, yang menjelaskan di sini ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah, yakni pemikiran yang bersifat kritis, memiliki metode, dan tersusun secara sistematis tentang pendidikan. Yang selanjutnya, kelompok kami mengambil salah satu pendapat dari luar negeri, yaitu dari Carter V. Good, yang menjelaskan di sini bahwa ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar dan juga menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis-hipotesis pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk eksperimen. Sekian dari saya, selanjutnya yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis, empiris, praktis, dan normatif yang akan dijelaskan oleh Witri Novianti. Kepada Witri, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis, empiris, praktis, dan normatif. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai ilmu normatif. Ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku. Suatu yang normatif berarti berbicara tentang baik buruknya perilaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan terhadap tingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Karena keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan keeratan kohesi, hubungan antara manusia, hubungan sosial manusia. Ciri-ciri pendidikan sebagai ilmu normatif. 1. Pengetahuan normatif selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang tidak hanya diperoleh dari pengalaman dan praktek mendidik dan pendidikan, tapi juga didapat dari sumber normatif yaitu norma masyarakat, norma filsafat, atau pandangan hidup seseorang atau masyarakat,
keyakinan beragama atau rasa spirit keagamaan yang dianut. Dua, ilmu pengetahuan normatif erat kaitannya dengan pengetahuan filsafat. Sehingga kelahiran filsafat pendidikan, guru atau pendidikan harus selalu meningkatkan diri sesuai kaidah filsafat pendidikan. Tiga, pendidikan normatif meliputi pendidikan agama, etika, budi pekerti yang tergolong pendidikan pengembangan kepribadian. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menentukan dasar-dasar dan tujuan hidup manusia atau peserta didik karena perilaku atau tindakan peserta didik dalam kehidupan. Yang kedua, pendidikan sebagai ilmu praktis atau teoritis. Maksudnya, pendidikan disusun secara Maaf, baiklah, saya membaca ulang kembali. Ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis, empiris, praktis, dan normatif. Satu, ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan dirumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku. Sesuatu yang bermotif berarti berbicara tentang baik buruknya perilaku manusia. Dua, pendidikan sebagai ilmu praktis dan teoritis. Maksudnya, pendidikan disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematik ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pendidikan sebagai ilmu empiris. Pengetahuan harus bersifat empiris, artinya kesimpulan atau inklusi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau sertifikasi indera manusia. Maka kaidah logika formal dan hukum sebab akibat harus menjadi dasar kebenaran yang bersifat realitas, objektif dan netral. Baiklah, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Witri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pendidikan sebagai ilmu normatif yang akan dijelaskan oleh Nur Rahma Zulita. Kepada Lita disilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pendidikan sebagai ilmu normatif. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan normatif selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang tidak hanya diperoleh dari pengalaman dan praktik mendidik dan pendidikan, tapi juga dapat dari sumber normatif yaitu norma masyarakat, norma filsafat, atau pandangan hidup seseorang atau masyarakat, keyakinan beragama atau rasa spirit keagamaan yang dianutnya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan normatif erat kaitan dengan pengetahuan filsafat. Sehingga melahirkan filsafat pendidikan, guru atau pendidikan harus selalu mengikat diri sesuai kaidah filsafat pendidikan. Yang ketiga yaitu pendidikan normatif meliputi pendidikan agama, etika, budi pekerti yang tergolong pendidikan pengembangan kepribadian. Pendidikan normatif menentukan dasar-dasar dan tujuan hidup manusia atau peserta didik karena perilaku atau tindakan peserta didik dalam kehidupan. Dari ciri-ciri tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan
kaitkan sebagai ilmu normatif karena memberikan aturan-aturan terhadap tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika, norma agama, dan lain selainnya, aturan-aturan tersebut jelas mengatur tentang tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Nur Rahma Zulita. Selanjutnya yaitu peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Kepada Rizky disilakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada peranan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, ilmu pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk masyarakat, mempunyai landasan individual, sosial, dan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan nasional berdasarkan pendidikan Pancasila dan UUD 1945 untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kultural. Kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan terbilang penting karena mempelajari proses perubahan sikap, perilaku, dan sebagainya. Nah, ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu harus bersifat empiris karena objeknya dijumpai dalam pengalaman, rohania, normatif, dan historis, beserta praktis. Kedudukan ilmu pendidikan berada di tengah-tengah ilmu lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang terpenting dari ilmu itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, pemahaman, dan toleransi. Pendidikan sebagai gejala sekaligus upaya memanusiakan manusia itu sendiri dalam perkembangan tuntunan adanya pendidikan lebih baik, teratur, serta kondusif, sehingga muncul pemikiran teoritis tentang pendidikan. Pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia itu sendiri agar bisa terekspor lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Muhammad Rizky. Selanjutnya yaitu sekian materi dari kelompok 2. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Apabila teman-teman punya pertanyaan, silakan raise hand. Ya, kepada Mersinda Jenari disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ilmu pendidikan ini bisa didapatkan di mana saja dan kapanpun kita mau. Namun, ada beberapa penuntut ilmu tidak menerapkan pendidikan yang sudah diperoleh. Jadi, bagaimana pendapat tim penyaji tentang ilmu pendidikan yang tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Padahal ilmu pendidikan itu berperan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh tim penyaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mersinda Jenari atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau menambahkan materi? Silakan raise hand. Ya, kepada Zanzabila Erison dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanzabila Erison, NIM 22129240. Di sini saya ingin minta izin kepada tim penyaji sebelumnya ingin menambahkan materi terkait materi dari yang tim penyaji sebutkan tadi. Dimulai dari pengertian pendidikan.
Tadi tim penyaji hanya menyebutkan menurut Al-Quran, ahli dalam negeri dan ahli luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan secara etimologi. Pendidikan berasal dari pagogie, dari bahasa Yunani, terdiri dari kata artinya anak dan agagos artinya membimbing. Bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi, pendidikan berasal dari kata educate, yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan dengan kata to educate, yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung, yang setara dengan educare, yaitu membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi pelajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Lalu Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara kepada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Maunah tahun 2009 volume 1 menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan. Kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dari alam sekitarnya, di mana individu itu hidup. Lalu menurut Suardi tahun 2010 volume 7 mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bersih dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Lalu masuk kepada ruang lingkup ilmu pendidikan, yaitu yang pertama ada perbuatan mendidik itu sendiri, yang kedua ada peserta didik, 3 dasar dan tujuan pendidikan, lalu keempat ada pendidik, 5 materi pendidikan, 6 metode pendidikan, 5 evaluasi pendidikan. Sasaran evaluasi pendidikan secara garis besar meliputi yang pertama sikap dan pengalaman pribadinya hubungan dengan Tuhan. B. Sikap dan pengalaman dirinya hubungannya dengan masyarakat. Lalu selanjutnya yang C. Sikap dan pengalaman kehidupannya hubungan dengan alam sekitarnya. D. Sikap dan pengalaman terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah dan selaku anggota masyarakat serta selaku khalifah di muka bumi. Yang keenam ada alat-alat pendidikan. Baik itu yang pertama ada yang bersifat material maupun non-material, yaitu alat-alat pendidikan yang berupa keadaan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam kegiatan pendidikan. Yang ketujuh atau terakhir lingkungan pendidikan. Lalu masuk kepada peranan dan kedudukan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini hanya menyebutkan 4, sedangkan saya menemukan ada 5 peranan dan kedudukan. Maaf, sebelumnya akan saya lanjutkan materi tadi, tinggal sedikit lagi. Oke, tadi ada tentang peranan yang terakhir, yaitu ada empiris, normatif, historis, sama yang terakhir, yang kelima adalah rohaniah.
Oke, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada tim penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bella yang telah menambahkan materi. Selanjutnya yaitu kepada Lola Amanda. Kepada Lola dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji terkait materi yang telah disampaikan. Bagaimana cara kita sebagai seorang calon guru sekolah dasar menerangkan pada anak didik bahwa pentingnya pendidikan untuk masa depannya, di mana di era globalisasi yang sangat pesat ini, anak-anak cenderung suka bermain HP daripada belajar. Sekian yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Lola Amanda. Selanjutnya itu kepada Ifade Disevit. Kepada Ifade disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ifade Disevit dari kelompok 6. Di makalah kelompok 2 dikatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan ilmu pendidikan di Indonesia khususnya dari masa ke masa? Maksudnya dari mana masuknya sampai ke apakah ilmu pendidikan di Indonesia sekarang sudah sesuai dengan atau sudah sesuai dengan tujuan dari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Terima kasih kepada Ifade. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya atau ada materi yang ingin ditambahkan? Jika ada, silakan raise hand. Mungkin untuk sesi pada kali ini kita batasi dulu pertanyaannya, dan kepada teman-teman sekalian dimohonkan untuk memberikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih.
ditanyakan Bapak. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Sesuai pertanyaan Lola tadi, bagaimana cara kita sebagai seorang guru sekolah dasar menerangkan pada anak didik pentingnya pendidikan untuk masa depan, di mana era globalisasi semakin pesat dan anak-anak cenderung bermain HP daripada belajar. Sebagai seorang guru, langkah yang kita bisa ambil terutama pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dengan menanamkan sugesti pada anak-anak murid kita. Kita tanamkan bahwa tanpa belajar kita hampa, tanpa belajar kita tidak bisa apa-apa. Masa depan butuh pendidikan, masa depan butuh pembelajaran. Jadi anak-anak tersebut akan bergantung kepada pembelajaran, bukan karena keterpaksaan, tapi karena keterbutuhan. Sebagai seorang guru, kita harus terus memotivasi anak-anak kita bahwa dengan pendidikanlah kita bisa mengubah masa depan, dengan pendidikanlah kita bisa mengubah dunia ini. Dan kenapa anak-anak masih sangat menggandrungi HP? Karena itu adalah pola kebiasaan tadi, yang mana kebiasaan itu dibangun dari dini. Itu sebagai guru di sekolah, orang tuanya di sekolah, kita tentu mengarahkan untuk melakukan hal positif kepada murid-murid kita atau yang siswa kita, yaitu seperti membaca dan sebagainya. Tentu peran sentral tak lepas dari pengaruh orang tua. Mau tak mau anak lebih lama di rumah dibandingkan di sekolah. Jadi harus diingatkan kepada wali murid atau orang tuanya sebagai guru, tolong untuk membatasi penggunaan gadget pada anak. Karena jika sudah terbangun kebiasaan tersebut, maka kebiasaan tersebut susah dirubah. Jadi lebih baik dicegah dari dini, jangan diberi HP dari dini. Nah, maka ke depannya anak-anak tersebut tidak mendapatkan kebiasaan buruk tersebut. Karena anak-anak ini kalau sudah mendapatkan yang mereka inginkan, atau main HP tadi sudah menjadi kebiasaan, itu tentu akan sulit dirubah. Sangat sulit dirubah. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, seperti itulah kira-kira. Tak lepas peran penting guru di era ini, guru tak hanya memberikan pelajaran, tapi juga pengajaran. Tidak hanya sebatas teori, tapi juga praktek dalam kehidupan. Guru harus transformasi, tak hanya terpaku pada kurikulum, tapi harus eksplor terhadap pendidikan yang terus berkembang sesuai perkembangan zaman ini. Tanamkan sejak dini motivasi dan sugesti, sehingga anak itu pola pikirnya sudah terbangun, jadi sudah sulit untuk melangkah ke hal buruk atau hal negatif lainnya. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Rizky atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mersinda. Bagaimana pendapat di penyaji tentang ilmu pendidikan yang tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Padahal ilmu pendidikan itu berperan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat. Setelah diskusi dengan kelompok tadi, di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan mencoba semampu saya untuk menjawab pertanyaan dari Mersinda. Nah, di sini kan kata kuncinya itu berperan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat. Nah, mungkin kepada orang-orang atau oknum-oknum yang tidak menerapkan ilmu pendidikan dalam kehidupan sehari-harinya itu, mereka bisa saja tidak bisa bersosialisasi. Itu biasanya itu terpengaruh mulai dari pendidikan karakternya dari lingkungan keluarga, lalu lingkungan sekitarnya. Nah, apabila nanti keluarganya tidak memberikan penjelasan yang baik tentang apa pentingnya ilmu pendidikan, bisa saja anak ini menjadi tidak paham dan tidak mengerti. Mungkin di sekolah juga dia tidak diberikan arahan yang positif dari lingkungan sekitarnya, padahal gurunya mungkin sudah menjelaskan bagaimana pentingnya ilmu pendidikan itu sendiri. Nah, biasanya orang-orang yang tidak menerapkan ilmu pendidikan ini dalam kehidupan sosialnya itu memiliki cara bicara, cara bertingkah laku yang berbeda dari kita pada umumnya, misalnya seperti dalam berdiskusi atau memecahkan masalah. Nah, kalau kita sebagai dan setelah tahu bagaimana
konsep dari ilmu pendidikan ini kan menyelesaikan masalah itu seperti berdiskusi dengan baik atau musyawarah untuk mufakat. Nah, biasanya mereka yang tidak menerapkan ilmu pendidikan ini menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang kasar atau tidak, mohon maaf, tidak berpendidikan seperti itu. Contohnya bisa kita lihat misalnya kita ketika pergi berbelanja ke pasar, mohon maaf, tapi pada umumnya orang-orang di sana itu dalam berkomunikasi dan bersosialisasinya itu dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan hakikat ilmu pendidikan itu sendiri. Nah, biasanya dalam lingkungan sosialnya mereka juga terkucil karena bagaimana mereka menanggapi orang-orang di sekitarnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila kurang tepat dan kurang jelas. Kepada Mercy, apakah Mercy mengerti dengan apa yang saya jelaskan? Dimengerti. Terima kasih kepada tim Mercy. Terima kasih kepada Mersinda yang telah bertanya. Sekian dari saya. Untuk pertanyaan IFAD, apabila teman-teman mempunyai jawaban, boleh raise hand. Pertanyaannya tadi saya ulangi, yaitu di makalah kelompok 2 dikatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan ilmu pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, dan apakah pendidikan nasional sekarang sudah sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Pancasila dan UUD 1945. Jika teman-teman sekalian punya jawaban, silahkan raise hand. Kepada teman-teman, apakah ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari IFAD? Kalau ada, boleh raise hand. Baiklah, karena Zanzabila Erickson raise hand, kita persilakan kepada Zanzabila untuk menjawab pertanyaan dari IFAD. Kepada Bella, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin untuk menjawab pertanyaan dari IFAD. Itu tadi soalnya adalah bagaimana perkembangan ilmu pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Itu poin yang pertama dulu. Saya akan menjelaskan poin yang pertama dulu, yaitu pendidikan di Indonesia sudah masuk dari sejak masa Hindu-Buddha, yaitu apabila ditinjau pada peninggalan Raja Mulawarman abad 4 sampai 5 di Kutai, itu berupa sebuah batu tertulis atau yupa dalam tulisan Pallawa di dalam bahasa Sanskerta. Ini menunjukkan adanya pengaruh agama Siwa. Demikian juga peninggalan Purnawarman di Jawa Barat dalam tulisan Pallawa di dalam bahasa Sanskerta
Dari tulisan-tulisan itu dapat diketahui bahwa di Jawa Barat pernah berdiri kerajaan Tarumanegara. Prasasti-prasasti tersebut didirikan oleh para pendeta dari golongan Brahmana. Dan karena pada masa tersebut hanya mereka saja yang dapat membaca kitab-kitab suci seperti kitab Weda. Sedangkan membaca dan menulis masuk kepada pendidikan. Jadi pendidikan itu sudah ada sejak zaman masa Hindu-Buddha. Lalu lanjut kepada masuknya atau zaman penyebaran Islam. Pada permulaan abad ke-16 dan mungkin di dalam abad ke-13, banyak masyarakat yang dahulu memeluk agama Hindu, kemudian memeluk agama Islam ketika agama Islam sudah menyebar di Indonesia. Mungkin sekali agama Islam mereka telah disesuaikan dengan keadaan dan adat istiadat dan mungkin dengan kebudayaan bangsa Hindu. Proses penyebaran Islam dilakukan dengan berbagai jalan, mulai dari perdagangan, pernikahan, pengobatan, budaya, maupun pendidikan. Lembaga pendidikan Islam telah memainkan fungsi dan perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat pada zamannya. Adapun lembaga pendidikan di Indonesia pada zaman penyebaran Islam, yaitu yang pertama ada pendidikan masjid, langgar, dan surau. Hampir di setiap desa di Pulau Jawa terdapat tempat peribadahan. Di tempat tersebut, umat Islam dapat melakukan ibadahnya sesuai perintah agamanya. Tempat tersebut dikelola seorang petugas yang disebut amil, mudin, atau lebay, atau dalam bahasa Sumatera. Petugas itu memimpin dan memberikan doa pada waktu hajat upacara keluarga atau desa dan bertugas sebagai pendidik agama atau yang mengajarkan masyarakat-masyarakat sekitar tersebut membaca dan lebih tepat melakukan menurut irama tertentu seluruh isi Al-Quran. Di situ juga terdapat unsur pendidikan, yaitu mengajarkan Al-Quran dan agama-agama yang berkaitan dengan Islam kepada masyarakat di sekitarnya. Lalu ada pendidikan pesantren yang selanjutnya. Keberadaan pesantren, khususnya di Jawa, tidak bisa dilepaskan dari peran Wali Songo. Dakwah Wali Songo berhasil mengislamkan Jawa karena metodenya mengombinasikan aspek spiritual Islam dan mengakomodasikan tradisi masyarakat setempat. Mereka mendirikan pesantren sebagai tempat dakwah Islam sekaligus sebagai proses belajar mengajar. Sampai sekarang pesantren juga masih dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mempelajari Islam dan untuk belajar pendidikan formal lainnya. Selanjutnya ada pendidikan madrasah. Kemunculan madrasah erat hubungannya dengan sosok seorang menteri dari dunia Arab bernama Nizam el-Mulk abad ke-11 sebagai pendiri lembaga pendidikan madrasah. Tokoh ini mengadakan pembaruan dengan memperkenalkan sistem pendidikan yang bermula bersifat murni teologi atau ilmu ketuhanan atau hanya bersifat agama-agama saja, dan lalu menambah ilmu-ilmu yang bersifat keduniawian seperti astronomi atau ilmu perbintangan dan ilmu obat-obatan. Bagi penulis khusus pendidikan Islam, tipe madrasah dikaitkan dengan kemunculannya di Indonesia, merupakan peralihan dari perkembangan pendidikan Islam yang mengadopsi sistem pendidikan modern dengan tetap mempertahankan bab pokok Islam dan porsinya lebih banyak diajarkan. Lalu ada pendidikan dayah terdapat di setiap negeri. Satu negeri terdiri dari beberapa buah permukiman. Kepala pemerintahan negeri disebut ule balang. Pembangunan pendidikan dayah mungkin berdekatan dengan masjid, ada juga yang tidak. Apabila pembangunan pendidikan dayah tidak berdekatan dengan masjid, dalam komplek dayah itu dibuat sebuah aula tempat peserta didik salat berjamaah, dan di sana juga diajarkan suatu pendidikan, baik itu tentang agama maupun pendidikan formal. Lalu pendidikan setelah pendidikan pada masa kolonial. Yang pertama yaitu pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan sebelum politik etis, yaitu pendidikan pada masa penjajahan Portugis. Pada Portugis abad ke-16, bangsa Portugis adalah bangsa yang pertama datang ke Indonesia. Kemudian disusul oleh Spanyol, di mana tujuan Portugis yaitu untuk
mencari rempah-rempah yang banyak dihasilkan oleh Maluku. Di samping berdagang, mereka juga bertujuan menyebarkan agama Katolik. Mereka mengajarkan masyarakat di sana untuk untuk mempelajari agama Katolik tersebut yang merupakan agama dari umat dari negara Portugis tersebut dan Spanyol. Lalu ada pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda dalam perjalanan sejarahnya menunjukkan bagaimana ia menerapkan kebijakan pendidikan yang diskriminatif dan menghalangi pertumbuhan penduduk lokal yang sudah ada. Belanda membentuk Priesterraden yang mendapat tugas mengawasi pengajaran agama di pesantren-pesantren. Pada tahun 1602, bangsa Belanda mendirikan perkumpulan dagang yang terkenal dengan nama VOC. Dengan berdirinya VOC ini, mereka melakukan monopoli perdagangan, yaitu rempah-rempah, dan diperjualbelikan kepada seluruh dunia. Bangsa Belanda yang beragama Kristen Protestan juga mengajarkan kepada masyarakat sekitarnya tentang agamanya, yaitu Kristen Protestan. Lalu, awal pendidikan Belanda bagi anak-anak pribumi. Sesudah VOC Gulung Tikar pada 1799, Indonesia menjadi daerah jajahan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Lalu di sini juga usaha-usaha pendidikan kolonial Belanda yang diajarkan di daerah Maluku tidak dapat meluas ke daerah lain. Maka pada saat pemerintahan Hindia Belanda mulai dijalankan, pendidikan bagi bangsa Indonesia belum baik. Pada saat itu Gubernur Dendels agak memerhatikan nasib bangsa kita. Ia telah menyatakan bahwa perlu diselenggarakan pengajaran bagi anak-anak Jawa atau Jawa Indonesia untuk memperkenalkan kepada anak-anak itu tentang kesusilaan, adat istiadat, dan pengertian agama-agama. Lalu pengaruh politik etis ini terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Politik etis di Indonesia muncul karena dipengaruhi oleh seorang bernama Van Deventer. Ia mengatakan bahwa Belanda sekarang telah maju dan disegani di dunia Eropa, sehingga tidak boleh begitu saja melupakan jasa dari penduduk penjajahannya, yaitu Indonesia. Selain itu juga ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang munculnya politik etis, yaitu perekonomian liberal yang meluas, administrasi yang makin mencangkup, dan merosotnya kesejahteraan bumi putra. Lalu langsung itu adalah pendidikan pada masa. Dan jika kita melihat untuk sekarang ini, selain sekolah lanjutan Belanda juga mendirikan sekolah pengguru pada zamannya. Itu untuk sekolah desa, lalu ada CVO, merupakan kursus dan menerima murid-muridnya dari sekolah Vervlog atau sekolah kelas 2, lama belajarnya itu 2 tahun, dan bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah. Lalu ada sekolah normal plus 2 tahun, normal school atau NS, yang didirikan pada 1914, atau sekolah kelas 2 juga, dan lulusan NS mempunyai wewenang untuk mengajar sampai kelas tinggi. Lalu ada kelas Quake School atau KS, lulusan HS dan yang sederajat diterima sebagai murid di sekolah. Lama belajarnya itu 6 tahun, kemudian 5 tahun, dan akhirnya menjadi 4 tahun. Ada Holland Inlet Quake School atau HIK. Sekolah ini menerima murid-murid dari HIS untuk bagian rendah atau underbow. Lalu ada kursus Hofdijk. Lalu ada pendidikan kejuruan. Di pendidikan Indonesia pada saat ini juga mengaca pada pendidikan zaman dulu yang Belanda, yang sampai sekarang masih dipakai oleh Indonesia. Itu ada SD, SMP, SMA, lalu perguruan tinggi. Lalu lanjut ke poin kedua, yaitu apakah pendidikan nasional sekarang sudah sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Pancasila dan UUD? Menurut saya, jika kita melihat tujuan dari Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Menurut saya itu sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang dan Pancasila, dikarenakan ada sekitar 2,7
0,07% warga Indonesia yang belum bisa membaca. Lalu itu ada 3,4 juta warga, namun itu adalah sebagian kecil yang belum bisa baca tulis. Sebagian besarnya sudah bisa dalam membaca dan menulis. Itu artinya masyarakat Indonesia sudah mengalami perkembangan dari yang sebelumnya tidak bisa membaca, sekarang bisa membaca. Namun untuk masalah-masalah lain seperti setelah lulusan perguruan tinggi, dia mengalami pengangguran dan lain sebagainya. Jika melihat pada faktor-faktor itu, mungkin dalam pendidikan itu sendiri masih belum sesuai dengan, bukan undang-undang dasar. Kalau tentang undang-undang dasar menurut saya sudah sesuai, namun banyaknya pengangguran dan lain sebagainya. Namun pengangguran ini tidak ada dijelaskan dalam undang-undang dasar dan Pancasila. Jadi jika menurut undang-undang itu sudah sesuai, namun untuk implementasi kedepannya itu belum sesuai menurut saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bella untuk jawabannya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwatakan bisa digambarkan dengan dialog, ekspresi, dan tingkah laku dalam drama. Cara pengarang menampilkan watak tokoh yaitu secara langsung atau analitik, yaitu pengarang menampilkan karakter tokoh. Thank you. Dan